Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan dan nikmat kesehatan. Dan tidak lupa pula marilah kita hadiahkan kepada baginda besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja makalah kami yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Rizky Kadani, dan teman-teman saya yaitu Silvi Indria dan Permatasari. Saya akan menjelaskan kisah Al-Quran beserta tafsirnya. Kisah merupakan ayat yang mendominasi daripada isi Al-Quran. Jumlah ayat Al-Quran yang dipakai untuk kisah lebih kurang dari 1.600 ayat. Dari keseluruhan ayat Al-Quran yang berjumlah kurang lebih dari 6.342 ayat. Satu ini menunjukkan betapa Al-Quran memberikan perhatian yang lebih terhadap kisah. Pembahasan pengertian kisah dalam Al-Quran. Kata kisah berasal dari bahasa Arab yaitu al-qasuh atau al-kisatu yang berarti cerita. Sedangkan secara istilah al-qasas Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal ikhwal umat-umat terdahulu, kisah-kisah para nabi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. Kisah-kisah juga berarti pengulangan kembali dengan tatabul athar yang berarti pengulangan kembali hal-hal masa lampau. Melanjutkan pengertian dari kisah Al-Quran. Al-Quran juga memiliki macam-macam kisah yang ditinjau dari berbagai macam tinjauan. Yang pertama adalah ditinjau dari segi waktu. Ditinjau dari segi waktu, terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam Al-Quran terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah kisah-kisah hal gaib pada masa lalu. Yang dimaksud dengan kisah ini adalah Al-Quran menceritakan peristiwa masa lampau yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya seperti kisah-kisah Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi lainnya. Kisah yang kedua adalah kisah-kisah hal gaib pada masa sekarang. Maksudnya adalah kisah-kisah yang menceritakan peristiwa hal gaib pada masa sekarang yang sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu dan masih akan tetap ada sampai sekarang. Contohnya seperti kisah malaikat, kisah jin, kisah setan, dan sebagainya. Yang ketiga, kisah-kisah hal gaib pada masa yang akan datang, yaitu kisah-kisah Al-Quran yang menceritakan peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang yang belum terjadi pada turunnya Al-Quran. Contohnya seperti kemenangan bangsa Romawi atas Persia yang diterangkan dalam Quran Surah Al-Arum ayat 1-4. Yang kedua, ditinjau dari segi materi. Ditinjau dari segi materi juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kisah-kisah yang berhubungan pada Nabi dan Rasul, seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Yusuf, dan lain-lainnya. Yang kedua, kisah yang berhubungan dengan personil atau kelompok, misalnya seperti kisah Tahalut dan Jalut, Zulkarnain, Ashabun Kahfi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, seperti perang Badar dan perang Uhud dalam surah Al-Imran, perang Hunain dan perang Tabuk dijelaskan dalam surah At-Taubah, dan lainnya. Yang ketiga itu ditinjau dari segi pelaku. Sedangkan jika ditinjau dari segi pelaku, kisah Al-Quran dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah malaikat, seperti kisah malaikat yang datang pada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut yang dijelaskan dalam surah Hud ayat 69-83. Yang kedua adalah jin, seperti kisah jin pada Nabi Sulaiman dalam Al-Quran surah Sabah ayat 12. Yang ketiga, manusia. Banyak sekali kisah manusia dalam Al-Quran, baik itu nabi, orang-orang saleh, ataupun para pembangkang. Bahkan dalam Al-Quran surah Yusuf diceritakan secara detail tentang lika-liku kehidupan Nabi Yusuf. Yang keempat adalah kisah binatang, seperti kisah semut dan burung, hud-hud pada Nabi Sulaiman yang terdapat dalam kisah An-An'am ayat 18-20. Yang keempat ditinjau dari segi kondisi ketaatan pelaku dan tindaknya. Jika dilihat dari kondisi ini, maka dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama adalah kondisi orang-orang yang taat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah, seperti kisah tentang Nabi dan para Rasul dan orang-orang yang saleh. Yang kedua, kondisi orang-orang yang membangkang, maka adalah orang-orang yang mengingkari dan tidak menaati perintah Allah, seperti kisah Fir'aun, Namrud, dan lainnya. Yang kelima adalah kisah yang ditinjau dari segi panjang dan pendeknya. Maka kisah-kisah Al-Quran ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah panjang.
Yang seperti rinciannya adalah kisah Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Nabi Isa, dan lain-lainnya. Yang kedua, kisah yang perinciannya sedang-sedang saja. Dalam hal ini termasuk kisah Nabi Nuh, Nabi Adam, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kisah yang rinciannya pendek. Dan bahkan ada yang pendek sekali, seperti kisah yang pendek adalah kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, dan lain-lainnya. Sedangkan yang pendek sekali seperti kisah Nabi Zakaria yang disebutkan ketika kelahiran Yahya yang ketika menanggung biaya Maryam. Yang keempat, ada kisah yang hanya diisyaratkan atau disinggung saja, yang tidak disinggung kecuali hanya sekilas sifat pelaku saja seperti kisah Nabi Idris. Yang selanjutnya adalah kisah-kisah Al-Quran dan surah-suratnya. Yang sebagai contoh, daftar surah-surah Al-Quran yang memuat kisah-kisah 109 kisah. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah yang memiliki kisah Nabi Adam diberi atau diajari nama-nama benda. Terdapat di dalam ayat 31. Selanjutnya adalah Nabi Adam digoda setan. Terdapat di dalam ayat 36 dan Nabi Adam yang dikeluarkan dari surga terdapat dalam ayat 36 dalam surah Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Imran. Surah Al-Imran ini memiliki kisah istri Imran yang menajarkan anaknya kepada Tuhan. Terdapat di dalam ayat 35. Selanjutnya adalah Maryam menerima kabar kelahiran Nabi Isa yang dijelaskan dalam ayat 45-49. Dan perang Badar dan Uhud yang terdapat di dalam ayat 121-127 di dalam Al-Quran. Surah Al-Imran. Tujuan kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah umat terdahulu yang tertian dalam Al-Quran adalah semata-mata untuk mewujudkan maksud dan tujuan keagamaan, serta tujuan moral yang diantaranya adalah penetapan wahyu dan risalah keesaan Allah, memberikan peringatan dan kabar gembira, penayangan fenomena-fenomena kekuasaan Tuhan akibat dari perbuatan kebaikan dan perbuatan kejahatan. Hikmah dari kisah dalam Al-Quran. Suatu hal yang sudah pasti bahwa semua pernyataan diantaranya mengenai kisah-kisah dan sejarah masa lampau bagi orang-orang yang beriman mengandung kebenaran yang mutlak dan memberikan manfaat yang amat besar beserta pengaruh yang amat mendalam. Di samping membawa hikmah yang amat berharga bagi hidup dan kehidupan mereka, Al-Quran mencangkup banyak kisah yang diulang-ulang